Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengedit atau merubah isi konten gitu ya dari template PowerPoint yang telah kita download. Pertama di sini yaitu memasukkan materi. Pertama kita pilih dulu nih jenis slide yang cocok untuk materi yang akan kita input di dalam template ini. Nah, di sini saya sudah memiliki materi. Nah, setelah itu kita pilih materi mana yang mau kita masukkan ke dalam slide. Kemudian kita blok materi yang kita butuhkan. Nah, contohnya saya akan menggunakan slide yang ini. Ya. Nah, di slide ini kan bentuknya poin-poin. Maka dari itu di sini saya akan memasukkan materi yang berbentuk poin-poin juga. Tadi dari teks, judul teks dan isi teks. Kita kembali ke materi kita. Materi saya berada di MS Word. Kemudian kita blok judulnya yang akan kita masukkan ke PPT di blok. Kemudian Ctrl C atau copy. Setelah itu kita blok juga, kemudian kita Ctrl V atau paste. Ya, kita hapus terlebih dahulu. Ya, untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Nah, di blok terlebih dahulu tulisannya seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan materi teks materinya. Pertama ada poin 1, kita blok saja tulisannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita Ctrl C atau copy kembali. Setelah itu kita hapus tulisan pada template PowerPoint yang akan kita ganti dengan materi kita. Boleh untuk bloknya pakai Ctrl A ya, supaya lebih mudah. Nah, kemudian di Ctrl V atau di paste, maka tulisannya akan tercopy dengan sendirinya, tersalin dengan sendirinya. Nah, untuk ukuran juga bisa disesuaikan kembali, format tulisannya juga, supaya pas dengan template yang ada. Nah, untuk judulnya jika tidak diperlukan bisa kita hapus. Kita klik kotaknya, kotak judulnya, kemudian kita backspace atau delete. Nah, kotak pada template juga ini bisa kita kondisikan letaknya sesuai keinginan kita. Ya, dirapikan seperti itu. Nah, untuk angkanya juga ini bisa kita ganti sesuai. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mengubah gambar yang sudah ada pada slide. Nah, di contoh slide ini ada gambar dengan potongan yang unik, atau seperti slide yang tadi itu gambarnya berada di dalam gadget. Nah, seperti ini. Gimana caranya supaya gambar yang ada di slide ini dapat berubah tanpa merusak bentuk potongannya atau format bingkainya? Pertama kita langsung klik kanan aja di gambar itu, klik kanan di gambar itu, kemudian akan muncul option, kita pilih change picture. Nah, nanti akan muncul pop-up halaman seperti ini. Kita bisa pilih gambar mana yang akan kita masukkan di folder yang bagian mana. Nah, contohnya saya akan pilih kembali ya. Kemudian yang ini juga sama, langsung klik kanan aja di gambar itu, kemudian pilih change picture. Nah, untuk gambar kali ini saya mau ubah dengan gambar yang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk ukurannya bisa kita sesuaikan lagi. Nah, kurang lebih seperti itu
untuk merubah gambar. Next, saya mau memberitahu bagaimana cara memasukkan gambar. Misalkan belum ada gambarnya nih di slide-nya, kita ingin memasukkan. Nah, untuk slide yang saya miliki ini, dia sudah menyediakan bingkai untuk memasukkan gambar. Kita klik saja langsung pada bingkai tersebut, atau kita klik insert di bagian tab atas. Ada tulisan insert, langsung pilih gambar seperti pada langkah change picture tadi. Sebenarnya cukup mudah ya untuk memasukkan gambar. Nah, selanjutnya di sini ada contoh slide yang untuk menambahkan gambar pada slide ini, kita bisa ke tab bagian atas, di situ ada tulisan insert. Nah, kemudian kita klik picture. Nah, kita bisa pilih gambar mana yang mau kita masukkan. Kalau misalkan di slide ini nggak ada bingkai gitu ya untuk menambahkan gambar, kita bisa tambahkan sendiri untuk melengkapi materinya. Selanjutnya di sini kita mau melingkan gitu ya, menghubungkan slide ini dengan video. Bagaimana caranya? Jadi pertama, di sini saya sudah punya slide yang memiliki simbol kamera ya. Nah, itu lumayan cocok tuh untuk bisa kita inputkan video di dalam simbol tersebut. Nah, di sini misalkan di bagian bawah sini ya ada materi yang berkaitan gitu, dan kita memerlukan audio visualnya gitu. Kita klik kanan aja simbolnya, kemudian situ ada tulisan hyperlink. Kita pilih di file mana video kita berada. Di sini saya ada di file video, kemudian di capture. Di sini ada beberapa video yang bisa kita pilih. Saya memilih video yang ini, kemudian kita klik OK. Nah, maka simbol yang kita buat itu sudah mengandung video. Nah, kita slideshow, coba kita klik, kita arahkan kursor ke situ ya. Kemudian di sini kita klik yes. Maka videonya akan muncul. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tadi tulisannya hyperlink. Klik kanan simbol, kita langsung klik kanan aja di simbol itu, tepat di simbol itu. Kemudian kita pilih option hyperlink. Cara memasukkan video. Kalau kita nggak punya simbol kamera ini, kita bisa buat sendiri. Misal kita mau sematkan di sini, kita bentuk aja shape gitu. Semisal gambarnya ini. Nah, kita rotate. Jadi lambangnya seperti ini. Ini bisa buat hyperlink juga nih. Kalau misalkan tanpa simbol itu kita klik kanan, dia nggak akan muncul hyperlink. Jadi harus ada gambar dulu. Nah, nanti dia bisa disematkan hyperlink. Seperti itu. Selanjutnya di sini Nabila mau share cara memberikan animasi maupun transisi untuk presentasi kita. Nah, di sini Azra udah kasih transisi layar di beberapa slide. Kita lihat dulu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya. Nah, gimana caranya? Jadi yang pertama, kita pilih dulu slide yang ada di sini. Mau yang mana aja bebas. Kita pilih yang slide pertama. Karena ini udah dikasih transisi. Nah, kita ke tab transisi ya, tadi masih di animasi. Oke. Kita ke tab transisi, kemudian kita pilih di sini udah banyak optionnya ya. Misalkan pergerakannya ini. Nah, di sini banyak pilihannya. Ibu bisa klik panah yang ini, nol. Nah, di sini ada 2 jenis, ada 3 nih.
Ada yang seperti itu. Ada yang seperti ini. Jadi kalau untuk yang bawah ini lebih ke pergerakan teksnya ya. Kalau ini lebih ke pergerakan layarnya. Nah, kemudian di transisi layar di beberapa slide kita lihat dulu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya. Nah, gimana caranya? Jadi yang pertama kita pilih dulu slide yang ada di sini. Mau yang mana aja bebas. Kita pilih yang slide pertama. Karena ini udah dikasih transisi. Nah, kita ke tab transisi ya, tadi masih di animasi. Oke. Dari tab transisi, kemudian kita pilih di sini udah banyak optionnya ya. Misalkan pergerakannya ini. Nah, di sini banyak pilihannya. Ibu bisa klik panah yang ini. Nah, di sini ada 2 jenis. Ada 3 nih. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti ini. Jadi kalau untuk yang bawah ini lebih ke pergerakan teksnya. Kalau ini lebih ke pergerakan layarnya. Nah, kemudian slide kedua. Pakai yang split juga bisa. Ini sesuai keinginan aja ya. Mungkin ibu lebih sukanya yang mana. Ya, kurang lebih seperti itu untuk memberikan transisi pada teks pada slide-nya. Nah, selanjutnya di sini Azari juga mau contohin kalau misalkan kita mau ngasih pergerakan atau animasi pada tulisannya. Nah, contohnya di sini ya. Misalkan kita mau tulisan ini tuh pop up-nya satu-satu gitu. Jadi pertama yang ini dulu, kemudian yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, kemudian yang ini. Atau mau melingkar seperti itu. Atau judulnya juga misalkan mau dikasih animasi, bisa. Pertama kita klik dulu teksnya, kemudian kita ke animation, kita pilih kita mau pergerakan seperti apa. Untuk fly in tuh seperti ini, kemudian float in lebih halus lagi. Di sini ada split, wipe, shape. Di sini juga banyak jenisnya. Kita klik aja panah bagian bawah sini. Kita coba yang ini ya. Ini untuk penggunaan yang kuning ini kurang ini ya, tidak terlihat. Kita coba yang merah. Oke. Dia justru untuk yang merah ini menghilangkan tulisannya ya, pergerakan untuk menghilangkan tulisan. Jadi kita bisa pakai yang warna hijau ini. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu bisa. Selanjutnya untuk subtitlenya atau subjudulnya juga bisa kita kasih animasi. Kita kasih split ya. Nah, next. Oh iya, kalau misalkan ibu bapak mau kasih animasi untuk tulisannya, sebisa mungkin berurutan. Misal ibu mau nunjukin dulu judulnya, kemudian subnya, maka berikan dulu animasinya pada ke judulnya dulu, kemudian baru ke subjudul. Selanjutnya untuk teks yang ini, kita klik, terus kita pilih lagi animasinya. Atau kita pakai float in aja ya, float in. Kemudian kita kasih juga ke teks yang ini, kita float in lagi. Kemudian kita kasih ke teks ini, kita float in. Seterusnya sampai selesai.
Setelah kita berikan animasi, kita bisa slideshow. Kita lihat hasilnya seperti apa. Infography style. Ya, terus kita bisa baca dulu ini. Terus nanti kita pop up lagi. Ya, seperti itu contohnya. Nah, ini animasi ini juga bisa sangat diperlukan kalau misalkan ibu guru punya layar presentasi yang tumpang tindih antar teks. Ibu bisa tunjukkan dulu teks-teks yang belakang dengan menggunakan animasi. Nanti teks yang menimpa teks-teks yang lain itu bisa di pop up paling terakhir gitu dengan menggunakan animasi ini. Nah, untuk ini kan berurut ya, tampilnya berurut animasinya. Nah, misalkan ibu pengen ubah urutannya dari yang sini dulu deh, yang nomor 3, ini kan nomor 3 yang ini ya. Nomor 4, ini yang ke-5, ini muncul ke-6, muncul ke-7, muncul ke-8. Nah, ibu mau ubah di sini, ini yang muncul ke-3, ini yang muncul ke-4, ini yang muncul ke-5. Ibu ke animation pane. Nah, di sini nomor urut 8 ya, tuh berada paling terakhir. Kalau yang teks ini, nah di sini letaknya. Ibu mau ubah yang teks ini, ibu geser aja. Ibu klik dulu, kemudian ibu geser, diubah ke urutan ketiga. Nah, kemudian teks yang ini, ibu mau geser di urutan keempat. Kemudian teks yang ini, ibu mau geser di urutan kelima. Kemudian teks yang ini di urutan ke-6. Teks yang ini di urutan ke-7. Nah, gambar teks yang ini di urutan ke-8. Oh ya, ini udah otomatis. Sekarang kita play. Nah, kurang lebih seperti itu untuk memberikan transition dan animasi ke presentasi kita supaya terlihat lebih menarik. Nah, semisal sekarang kita play. Nah, kurang lebih seperti itu untuk memberikan transition dan animasi ke presentasi kita supaya terlihat lebih menarik. Nah, semisal ada yang perlu ditanyakan, boleh hubungi saya dan teman-teman ke personal chat atau di grup KKN UPI. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.